Halo teman-teman, sahabat Ngevoice, selamat datang di channel YouTube Ngevoice Community. Udah lama banget kita tidak mengisi konten, tapi yang spesial adalah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman Mimon dari Ngevoice bersama juga dengan alumni Ngevoice Community. Halo teman-teman semuanya. Ini masih sebagian ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa tambah lagi untuk bisa guyup lagi. Nah, kita pengen ngobrol dulu nih berbicara tentang Ngevoice Community. Ini kan komunitas yang tahun ini di tahun 2023 adalah tahun ketiga berdiri ya. Pengen tahu sih gimana komunitas ini terbentuk. Oleh karena itu kita ngobrol langsung sama koordinatornya. Ada Mas Fendi Rahman. Halo Mas Fendi. Halo Mas Anto, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. 3 tahun Ngevoice Community terbentuk. Mas Fendi juga berada di belakangnya, begitu kan? Kalau boleh sharing nih, atau mungkin juga teman-teman dari member ataupun alumni yang belum tahu nih sejarahnya Ngevoice ini seperti apa? Kenapa bisa terbentuk? Apa yang mendasari gitu kan? Oke, kalau cerita bagaimana awal terbentuknya Ngevoice itu sebenarnya kami dikumpulkan dalam sebuah grup WhatsApp di zaman pandemi kemarin, Mas Anto, 3 tahun yang lalu. Awalnya adalah satu grup WhatsApp yang berjaringan dengan sebuah, apa ya saya bilangnya, agensi voice over talent di Indonesia. Itu berjaringan di berbagai kota di Indonesia. Kebetulan ada satu yang grup WhatsApp yang menaungi jaringan di Malang. Kemudian tidak lama setelah itu kami, saya dan beberapa orang teman, termasuk ada sini Mbak Zuma, ada Elsa, ada Intan, dan juga ada Mbak Alta, memutuskan untuk tidak bergabung lagi karena satu dan lain hal. Dengan komunitas tersebut, akhirnya kami bersepakat waktu itu ya teman-teman untuk membuat sebuah komunitas dengan semangat yang sama, tetapi secara independen. Oh, oke. Seperti itu. Artinya karena masih punya minat di bidang voice over dan dubber ini ya. Betul, seperti itu awalnya. Oke, itu yang awal ketika pandemi. Nah, melihat dengan pandemi itu kemudian dengan member ya. Member itu kan juga kalau nggak salah melalui seleksi juga. Betul. Nah, itu seperti apa sistemnya? Jadi mimpi kami awalnya itu hanya ingin mengumpulkan teman-teman pecinta dan juga pelaku seni sulih suara dan juga dubbing di Malang saja. Paling jauh itu di Jawa Timur, seperti itu. Nah, karena waktu itu semangat ini tertular ke teman-teman yang lain di seluruh Indonesia, dan ketika itu waktu zaman tahun 2021 itu pandemi, kita semua banyak waktu luang di rumah. Semangat ini tertular ke seluruh Indonesia, Mas Anto. Akhirnya kita mencoba untuk membuka open recruitment. Ada pawang recruitment di sini Mbak Elsa, ya kan? Yang selalu dikejar banyak orang ketika rekrutmen gitu. Ini rekor. Jadi rekrutmen pertama kita 183 ya, Mbak Elsa ya. Itu dari dalam seluruh waktu wilayah. Ya, dan 3 hari, hanya 3 hari saja. Itu 187 atau 180 sekian lah. Jadi seperti itu kami kewalahan sampai akhirnya kami tutup sebelum batas waktu terakhir. Di situ kami melakukan seleksi untuk kami ambil waktu itu 60 ya. 60 yang sudah bergabung duluan 25 ya Mbak Intan ya. Jadi kami mengambil sisanya sekitar 35 ya berarti ya. Kami mengambil 35 orang yang lain di batch yang pertama. Di batch yang pertama. Iya. Kebetulan ini ada yang batch pertama itu ada Ko Budi ya. Ini perwakilan Ko Budi. Anda batch berapa? Oke, Mas Wen, ini kan 2020 adalah masa di mana teman-teman juga pasti ya, termasuk Mas Fendi juga akhirnya banyak yang akhirnya kerja di rumah lah, ada yang sekolah di rumah karena memang pandemi begitu ya. Dan ternyata munculnya Ngevoice ini kan justru mengembalikan semangat teman-teman untuk tetap bisa beraktivitas begitu ya. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan oleh teman-teman? Jadi pertama kali ketika kami memutuskan untuk membuat sebuah komunitas independen, yang pertama kali dilakukan adalah kami bingung sebenarnya. Apa? Dan saya waktu itu kalau kita ingat lagi Mbak Zuma, Mbak Elsa, Mbak Intan, Mbak Tata, saya pun gitu kayak serasa mimpi ya, tiba-tiba pulang bawa beban yang sangat besar gitu menjadi admin sebuah komunitas baru gitu yang ya kita tahu di jaringan itu memang sudah sangat kuat Mas Anto, seperti itu.
Jadi yang dilakukan adalah kami berikhtiar waktu itu melakukan trial dulu selama 2 minggu. Jadi kami membuat sebuah rancangan yang kami coba jalankan selama 2 minggu. Kita lihat nih progresnya seperti apa. Mana yang berhasil, mana yang kurang berhasil. Kalau yang berhasil kami tetapkan sebagai sebuah program reguler. Kalau yang kurang berhasil kami cari lagi formulanya seperti apa. Awalnya seperti itu. 2 minggu dulu, 2 minggu selesai, kita evaluasi, kemudian ya namanya komunitas ya, kita trial and error dan penyesuaiannya terus-terusan. Karena membernya setiap batch berbeda, kebiasaannya berbeda, kemudian dari tingkat profesi yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda, pastinya juga seru deh pokoknya. Gitu. Masing-masing batch ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Iya, sebelum kita lanjut ke Mas Fendi, aku kayaknya mau geser ke trial and errornya yang pertama gitu kan ya. Ko Budi ya. Kok trial error pertama saya? Kan tadi Mas Fendi juga ngomong kan. Percobaan pertama. Mas Fendi kan juga ngomong gitu kan. Batch 1 adalah ini kan yang pertama. Iya. Bisa dibilang member pioner gitu kan. Member pioner. Ko Budi ini sebetulnya basicnya apa ketika pandemi itu kemudian akhirnya memutuskan gabung di Ngevoice? Saya basicnya pekerja kantoran. Terus waktu itu saya awalnya di grup MC, ada di grup MC. Terus ditawarin masuk ke grup yang tadi Mas Fendi cerita yang akhirnya banyak keluar itu. Terus dibilang ini grup voice over apa sih ya, kita masuk aja gitu. Awalnya begitu. Terus ditawarin ini ada yang khusus Malang gitu. Gak salah kalimatnya waktu itu khusus yang orang Malang gitu. Terus akhirnya saya pindah gitu keluar dengan nggak ngerti apa, karena MC nggak payu ceritanya, alias nggak laku gitu ya. Terus ada sesuatu yang baru yang masih pakai mulut nih gitu. Tapi nggak usah nampil, suara aja gitu. Terus dia dicoba aja gitu. Jadi awalnya coba aja gitu. Dan apa yang dirasakan akhirnya ketika bergabung? Jauh dengan per-MC-an gitu kan? Jauh dengan per-MC-an pasti. Tapi yang saya kagum itu karena kita ada challenge kan, tiap kali, tiap hari, tiap minggu dulu ya. Tiap minggu itu pasti ada challenge. Dan cara komennya itu bukan yang kayak suaramu jelek nggak bisa kamu gitu, enggak gitu. Tapi bahasanya itu beda gitu. Jadi bahasanya itu mungkin kayak berlatih lagi coba gitu. Terus satu-satunya komunitas yang masih bilang kok Budi ini suaranya unik gitu. Kan maksudnya suara orang lain itu sangat menjual gitu ya, yang kayak model Bimoki yang kayak gitu yang memang iklan banget gitu ya. Voice over kan saya enggak gitu loh. Tapi dibilang kok Budi suaranya unik ya, paling unik orang ngomong pasti tahu kok Budi itu, jadi kayak ngeboost gitu ya. Oh, ternyata bisa. Jadi akhirnya bertahan gitu terus di situ gitu. Nah, ini kan kurang lebih Ko Budi kan satu tahun ya, 1 tahun ketika batch 1 itu tahun. Sampai mengikuti ujian juga begitu. Nah, selama 1 tahun itu pengalaman apa saja yang mungkin paling berkesan? Paling berkesan, challenge-nya berkesan. Challenge-nya berkesan, tiap minggu challenge. Nggak tahu kenapa ya nggak dibayar, ya nggak apa ya mau gitu ya. Sampai lari-lari ke mobil gitu ngerekam gitu mau gitu, tiap minggu ngusahain itu masih mau, bertahan sampai akhir masih mau. Terus ujian itu yang suruh yang paling berkesan tuh ujian yang tentang larva, itu nggak bisa lupa sekarang. Gambar larva tuh yang kalau Anda tahu ya saudara-saudara, itu gambar larva terus kita suruh ngomong, saya bilang nggak bisa deh gitu. Itu yang paling berkesan. Jadi bahkan ekspresi itu harus diomongin, itu yang paling berkesan sekarang. Tapi setelah bergabung dengan Ngevoice sendiri begitu, adakah perubahan yang Ko Budi juga rasakan, termasuk juga dalam bidang voice over ini? Ya paling saya tahu ilmu voice over dasar sedikit-sedikit gitu ya. Terus ya meskipun belum praktek banyak, tapi setidaknya pernah lah 1-2 kali itu nge-VO videonya sendiri gitu. Video saya masak maksudnya. Saya masak yang enggak jadinya enggak bagus, tapi yang hasilnya enggak bagus, tapi tetap saya VO-in aja buat latihan. Terus ikut beberapa kali challenge walaupun enggak menang, tapi akhirnya berani ikut challenge-nya online gitu. Iya, karena kan kembali lagi ya, semua suara itu punya tempat masing-masing gitu ya. Termasuk kalau Ko Budi suka masak begitu kan. Wah, ini kalau sudah masak nih urusannya sama ibu-ibu ini banyak biasanya gitu kan. Kasih tutorial gitu kan. Oke, Ko Budi, aku pengen ke yang mana ya? Yang sebelah aja deh. Nah, ini yang juga jauh nih. Ada Kak Ulan. Oke, boleh digeser. Nah, Kak Ulan di sebelah saya. Kak Ulan ini batch berapa? 3. Oh, batch 3. Oke. Ini yang Ko Budi yang pertama, Kak Ulan batch 3. Iya, Kak Ulan ini juga alumni dari Ngevoice. Iya, betul. Tahu Sampai Ngevoice?
terakhir. Oh, sampai terakhir, Kan sampai ujian. Dulu itu ada yang eliminasi gitu ya. Betul Masya banget. Allah. Dan Tapi saya- pernah khawatir nggak sih ketika daftar gitu kan? Ini kan melalui seleksi ya, masuk nge-voice kan. Pernah ada kekhawatiran, aku kayaknya gimana ya, harus masuk atau enggak gitu? Nah, kalau itu ini ya. Jadi awal masuk itu kan banyak banget yang daftar, terus suaranya bagus-bagus, terus kenalan lah aku gitu. Terus nah seperti ke Budi juga waktu itu, tapi nggak pede banget kan, nggak tahu VO itu apa gitu ya. Taunya malah yang dari temen yang juga ada di alumni ya, yang batch 2 ya. batch 2. Nah, batch 2 terus kok seru, suaranya bagus-bagus. Ternyata pas masuk bener-bener masuk malah di seluruh Indonesia. Oh my god. Tapi kalau boleh tahu Kak Ulan sendiri sebetulnya sebelum masuk nge-voice itu basicnya apa? Apa memang ngajar kah? Atau memang sudah berkecimpung di dunia voice over? Kalau voice over nggak sama sekali. Jadi karena saya pencerita ya. Oh, pendongeng? Iya, betul. Jadi masih ada ilmu-ilmu Ini suara-suara. termasuk bonekanya atau bukan ya? Sorry. Jadi kok semakin iya, bonekanya perjuangan. Oke. Nah, kalau waktu awal masuk, oh ternyata voice over itu yang begini gitu ya. Selama ini kan hanya dengar-dengar gitu, terus yang di radio, yang di ini. Nah, saya juga pernah ngisi di radio, tapi yang untuk cerita gitu. Oke. Nggak ada ilmu untuk penyiar itu seperti ini gitu-gitu. Nah, pas masuk di situ, kok ternyata suaranya bagus-bagus dari seluruh Indonesia, dari Makassar, waduh, masya Allah. Terus akhirnya ada itu tadi seperti Ko Budi, jadi komentarnya itu bukan yang suaramu kurang begini, bukan begitu. Jadi menghargai suara tiap pribadi orang gitu ya. Suaranya kayak warnanya jenisnya seperti ini gitu. Akhirnya wah gak pede dikit. Akhirnya berjuang. Nah, pada saat itu memang lagi pandemi, anak-anak kan belajar dari rumah dua-duanya, masih 2 anaknya. Harus Berarti nambah lagi satu ya? Ini jadi harus ngajari anak-anak, sementara HP-nya harus gantian. Sebentar ya Bunda, pinjam dulu, sembunyi di dalam kamar. Terus ada yang bilang, kalau aku sembunyi di dalam selimut, aku lakuin Kak. Oh, luar biasa ya. Terus ada yang bilang, kalau aku beli mikrofonnya yang ini. Nah aku gak punya mikrofon, hanya punya HP gitu. Masuk dalam lemari, pokoknya seru banget. Nah sedihnya karena nggak diterus, maksudnya nggak ada batch selanjutnya gitu. Oke ya. Ini pengalaman dari Kak Ulan ya. Kak Ulan Iya, juga yang seru basicnya banget. adalah pendongeng ya, termasuk Iya. semacam Ventriloquist. ventriloquist ya. Nah, iya. Itu ya. Itu apa namanya? Itu ternyata nggak mudah juga yang ngomong. Iya betul. Halo gitu kan ya. Iya. tanpa membuka mulut ya. Kalau kita kenal tuh kayak Eri Susan ya, Iya, Juan itu ada, ventriloquist gitu ya. juga. Kok Eri Susan? Via NS. Kayak Enes. Maklum kok dangduters ya kan? Oke, thank you Kak Wulan. Aku Iya. mau ke yang berikutnya. Ada yang sebelahnya aja. Ada Kak Azuma. Halo. Maju dong ya. Kak Azuma ini kan juga termasuk Mimon. Ya. Mimon. Dulu bagian apa? Sekretaris batch 1. Oh, maklum. Yang aku ingat hanya bendahara. Sering hilang soalnya. Lagi kas soalnya ya kan. Oke, sekretaris Kak Azuma ini gabung di Nge-Voice juga. Basicnya sebelumnya apa? Boleh diceritain? Basicnya broadcasting sih. Jadi emang udah Broadcasting. ikut radio, Iya, terus ya. di kampus juga ikut radio kampus sebelumnya gitu. Terus ngikut Nge-Voice tuh diajakin teman sih. Kan tuh pas pandemi ya. Heeh. Pas pandemi terus ayo dong ikutan ini gitu. Terus pas ikutan sama yang kayak Kak Fendi cerita tadi ya. Dari komunitas yang satu Indonesia itu yang akhirnya terus membentuk lagi yang baru. Dan seru sih pas di Nge-Voice ini karena banyak banget knowledge yang diambil. Berarti Kak Azuma ini masuk batch 1 atau memang langsung Mimon? Langsung Mimon berarti ya. Batch langsung Mimon. Iya. Hah? Iya benar desa benar.
Itu jadi penasaran. Nah, ini kan basicnya adalah broadcasting ya. Pasti kalau sudah kayak voice over, udah kayaknya kalau basicnya penyiar itu rata-rata bisa begitu ya. Tapi apa yang membedakan ketika belajar di nge-voice? Kita sama-sama sharing gitu kan. Voice. Jadi sebenarnya kalau misalkan di nge-voice tuh benar-benar dibedah banget sih ya. Jadi kayak mungkin kalau di radio oke tahu ngisi iklan gitu, oke ngisi yang kayak hard selling, yang soft selling gitu. Cuman kalau di nge-voice benar-benar dibedah banget kayak oh ada ya jenis audiobook, ada kita belajar buat ngedubbing, oh kita belajar ya buat, nah kayak setiap jenis tuh punya treatmentnya masing-masing. Kita belajar istilahnya, belajar industrinya juga. Jadi kayak benar-benar belajar seluruh seluk beluknya voice over itu. Gitu sih, itu yang seru. Apalagi challenge-challenge-nya juga, ketemu teman-teman baru, itu sih yang nyenengin gitu. Senang ya. Teman ternyata pandemi itu tidak melulu membawa penyakit ya. Imunnya Tapi juga- meningkat. Justru tambah temen gitu kan ya di Indonesia. Oke, aku mau ke yang sebelahnya juga nih ya. Hai Kak Elsa Frozen. Hai. Yang punya suara imut-imut gitu kan ya. Oke. Ini Kak Elsa kan juga Mimon. Dulu bagian SDM. SDM. Ini biasanya yang selalu dicapri-capri sama member. Dicari-cari. Ya kan? Yang banyak ditanyain, Kak, open recruitment. Sampai sekarang kayaknya di Iya. di IG-nya Ngevoice masih ada tuh yang nanya gitu. Iya, masih ada aja yang tanya Kapan betul oprek, betul kapan betul. oprek gitu kan. Nah, pengalaman dalam berorganisasi tentunya. Apakah pengalaman pertama ataukah sebelumnya memang pernah gabung semacam komunitas ataupun organisasi begitu? Kalau komunitas sih jujur ini yang pertama ya, nge-voice Wah. tuh yang pertama sekali. Keren. Jadi pertama nge-volunteer tuh ya di nge-voice ini, dan cukup culture shock ya. Biasanya kan nggak ketemu banyak orang, tidak mengenal banyak orang, tiba-tiba masuk jadi SDM yang harus mengurus banyak orang, otomatis belajar gimana sih cara tahu kepribadian tiap orang. Kita harus menghadapinya tuh bagaimana, itu beda-beda kan tiap Iya, orang. iya. Nggak bisa kita ngomong A ke orang yang punya sifat B kayak gitu kan. Dan itu puji Tuhan sangat berguna sekali untuk aku yang admin online shop, bertemu dengan segala seluruh. Jangan salah, admin online shop pasti setiap harinya sekarang lagi siaran langsung ya. Iya, sekarang berguna ya Pasti akan suaranya. menggunakan trik-triknya. Hui. Sekarang jadinya berguna suaranya ini untuk nge-live produk, mempromosikan produk itu jadi sangat berguna. Langsung di check out ya kakak ya. Iya, langsung di check out ya, udah ada di Keranjang Oren. Sangat berguna Luar sekali sih. biasa ya. Berarti Iya. pakai kata-kata manis. Oh, yang hard selling, soft selling gitu kan. Iya, Atau ala betul. pendongeng gitu kayak Kak Iya, Ulan tadi gitu kan. betul. Nanti Apalagi- pinjem bonekanya. Oh ya, boleh. Ya, Kak Ulan juga bisa gitu ya kan. Jualan halo. Jualan. Seru ya, berarti pengalaman pertama bergabung di organisasi begitu ya. Iya, Kemudian betul. jadi admin juga gitu kan. Oke. Kayaknya waktu juga terbatas sih. Kalau aku pengen ke yang pegang uang aja. Oke. Ada Kak Intan. Halo. Iya, dia selain bendahara biasanya juga ngapain? Jadi PIC di Kamis Keminggu. Kamis Coming Grace ya. Kalau Kamis Coming Grace itu apa namanya? Kayaknya yang namanya bibir nih harus gimana sih sebenarnya? Coba gitu kan ya. Oke, ini pengalaman pertamakah berorganisasi juga atau mungkin sebelumnya memang Sebelumnya sudah pernah sih Kak, tapi untuk komunitas yang isinya benar-benar diverse, yang ada bapak-bapak, ibu-ibu, semua adik-adik. yang ada di sini? Ini baru kali ini gitu loh. Dan voice over ini hal yang baru untuk Intan, karena dari dulu bahasa Inggris ngajar kayak gitu. Tapi sekarang lebih luas lagi jangkauan. Oh, ternyata Intan punya skill di sini yang bisa Intan ajarin ke anak-anakku. Termasuk juga bisa dong ya mengisi kayak audiobook ataupun Iya, juga, bener banget Kak. Jadi pembelajaran gitu ya. jadi setelah Intan gabung di Ngevoice Community ini, Intan kan jadi lebih pede, jadi kayak uploading
status di di sosial media itu orang-orang tahu Intan bisa nggak ngisi audiobook kayak gitu. Mantap. akhirnya pede Iya. ya gitu ya Iya, untuk upload bener. suaranya. Oh ini loh suaranya Intan gitu kan. Iya benar. Jadi dulu awalnya emang sebelum kenal komunitas ini, Intan tuh sudah pernah recording sendiri Kak. Tapi Oh. dengan suara yang halo selamat malam kayak gitu. Jadi kayak no way. Tapi setelah di sini Suara pengantar jujur. iya benar. Tapi setelah di sini suaranya bisa lagi dikeluarin kayak gitu. Jadi lebih pede. Jadi apa namanya lebih mantap lagi gitu ya. Benar-benar. Iya, oke. Ini pengalaman dari Intan ya, si bendahara gitu. Bendahara. Kalau nggak bayar, out. Oke, tapi seru nggak sih berkecimpung di dunia voiceover, apalagi juga dipercaya untuk ikut juga begitu mengatur ya, bagaimana jalannya komunitas. Seru sih Kak, seru karena jadi ada 3 hal yang bisa Intan pelajari. Yang pertama voice over and staff, terus yang kedua caranya ngatur duit. karena yang dipegang bukan iya. Karena yang dipegang bukan cuma duit Intan aja, karena banyak orang kayak gitu. Terus yang ketiga komunikasi sama orang-orang, kayak benar-benar ingat kata Kak Elsa tadi, kayak ini baru kali waktu itu Intan masih kuliah, baru kali ini kerja sama yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak, dan beda banget. Karena sebelumnya di komunitas yang organisasi atau komunitas yang seumuran Kak. Iya, jadi benar kata Kak Elsa juga tadi, culture shock, kayak oh ternyata kalau kerja sama orang yang lebih tua tuh kayak gitu. Kayak gitu. Jangan sebut yang lebih tua, kakak kalau dia iya, juga di kakak komunitas ya. kakak ya. Iya, jadi maksudnya kok dengan tentang umur yang agak jauh kayak Ya. gitu. Oh, gini rasanya. Yang jelas belum ada kakek-kakek kan ya. Iya benar. Jadi setelah lulus kerjanya lebih berani speak up. Lebih pede lagi, keren ya. Next, aku mau ke Kak Alta. Ya, Kak Alta ini juga dari pertama ya, ya. Termasuk juga founder juga nih di Ngevoice ya. Kak Alta di bagian apa Kak Alta? Sosial media. Sosial media. Hai guys, yang balesin salam-salam kamu. Ini orangnya. Dia ya kan. Komen DM. Oke, sosial media. Kemudian sejak pertama juga pembentukan Ngevoice juga ikut andil begitu kan. Nah, apa yang membuat Kak Alta sendiri juga tertarik di bidang voiceover? Karena sebelumnya kan kalau nggak salah tidak ada basic di voiceover begitu. Sama sekali nggak ada. Iya. Sama sekali nggak ada. Apa ditembak sama Mas Fendi atau gimana? Aduh. Ayo ikut atau gimana? Awalnya aku penasaran sama dunia yang sulit suara, voice over. Iku namanya apa sih? Terus ada teman sengaja, oh kilo ada komunitas yang tadi yang satu Malang itu. Akhirnya ikut, baru masuk tiba-tiba bubar. Waduh, kan aku masih semangat kan. Udah menggebu-gebu semangatnya. Kan masih semangat, masih penasaran, masih semangat untuk mencari tahu ini apa, ini dunia seperti apa. Tiba-tiba bubar, terus aku bingung loh, anak apa ini? Terus aku ya apa? Terus apa jenenge? Ayo iki ono acara kumpul-kumpul ngene. Ya wes lah, ayo ikut. Akhir ikut gabung sama teman-teman yang lain yang pertama. Akhirnya tiba-tiba disuruh untuk menjadi sosial media waktu itu bersama teman-temannya lain, nggak sendirian waktu itu. Tapi tiba-tiba keluar tidak betah, tidak ini tidak itu, anu. Akhirnya saya sendiri sampai sekarang. Sampai masuk komunitas batch 1, terus kemudian ganti Mimon, terus masuk lagi Mimon lagi gitu. Habis regenerasi balik lagi gitu kan ya. Oke. Tapi apa nih yang dirasa perbedaannya ketika sebelum gabung di Ngevoice sama ketika jadi juga di bagian organisasi ini?
Termasuk juga yang dulunya semangat nih pengen tahu tentang voice over. Nah, kemudian apa yang dilakukan akhirnya sekarang? Awalnya dulu itu kan aku tujuannya untuk gabung ke komunitas adalah untuk mempelajari ilmu voice over itu seperti apa. Tapi ternyata saya menyadari bahwa saya tidak punya basic, tidak punya talent di sini gitu. Terus tapi alhamdulillah tetap ada berkahnya bahwa ternyata saya diamanahi untuk menjadi mimon. Jadi ada sesuatu yang saya pelajari gitu. Misalnya komunikasi sama teman-teman seperti apa, kemudian sama kayak Kak Intan, Kak Elsa tadi, caranya bekerja sama dengan orang yang lebih tua, nggak maksudnya yang Lebih tua umurnya lagi. itu beragam, yang lingkungannya beragam, basic backgroundnya itu beragam. Kan biasanya kalau saya waktu itu memang saya itu sama kuliah, jadi lingkungan saya tuh juga yang seumuran, yang punya lingkungan yang sama, pola pikir yang sama. Nah ini tiba-tiba saya masuk ke dunia yang orang-orangnya itu Dari A sampai Z. lingkungannya itu beda gitu loh. Entah ya, aku merasa bahwa sebagai Gimana waktu aku itu, gitu? sebagai siswa mahasiswa yang basicnya adalah sains, yang pola pikirnya tuh sains gitu. Terus tiba-tiba ketemu dengan lingkungan yang lebih social life gitu loh, yang lebih komunikasi yang lebih Ya, beragam, bebas gitu loh. Tadi aku agak shock, wah ini dunia yang benar-benar baru, dunia yang benar-benar bukan duniaku, tapi aku masuk di sini gitu loh. Jadi kayak sebenarnya agak merasa terjebak, tapi ternyata merasa bukan aku loh. Tapi ya wes lah, iki aku wes masuk. Awalnya aku memang pengen belajar, nggak dapet tujuan awal sebab aku belajar voice over dan aku ternyata menyadari bahwa aku nggak ada basic di sini, tapi diamanahi untuk megang hal lain dan aku belajar banyak dari itu gitu. keren. Karena yang namanya komunikasi kan nantinya ujung-ujungnya adalah bersuara gitu kan ya. Nah itu ya, keren, banyak pelajaran juga nih. Biasanya Kak Alta ini yang ngurus sosial media gitu kan ya. Desain juga ya, termasuk di Instagramnya Ngevoice. Oke, next ada Kak Mila. Wah, si cetar badai ya kan. Kak Mila juga di bagian kurikulum bersama Kak Silvi ya, bersama Kak Silvi. Oke, Kak Silvi nggak ada di sini nih, mudah-mudahan nextnya. Kak Mila berbicara tentang kurikulum. Tegang banget, serius tegang. Swallows ball. Oke, Kak Mila kan bagian kurikulum, pasti yang menyusun kegiatan ya, namanya kurikulum, kayak semacam apa sih, kayak RPP ya. Ya kalau sekolah itu kan kayak RPP gitu kan ya. Ini bulan ini belajar apa, minggu ini belajar apa gitu kan. Nah, itu Anda apakah seorang pengajar atau bukan? Oke, first of all ya, aku tuh bukan dari Bimon yang pertama. Jadi benar-benar yang kata Kak Fendi tadi kan, kalau Kak Anto, Kak Fendi, Kak Zuma, Kak Elsa, Kak Inta, dan Kak Alta kan benar-benar dari pertama. Dan aku itu dipinang oleh Kak Silvi, salah satu founder dari Ngevoice ini juga. Bukan ini ya, kayak siapa? Kalau Alta tadi bilang terjebak, kalau Betul. Kak Mila bukan dijebak ya? Bukan dijebak, saya ditodong Oh, Bapak, ditodong. ya kan, luar biasa dia. Jadi karena saya dan Kak Silvi sering banget ngobrol masalah parenting, Oke. masalah pokoknya tentang apa ya, tahun ini yang bergejolak di masyarakat apa ya kayak gitu. Nah karena sering ngobrol banget, akhirnya dia minta, iya seru ya, iya kan, sana, ngeri. Itu ngobrolan jam 12 malam. Betul, ngomongin Oke. kesulitan negara padahal dia sendiri sulit gitu. Jadi Akhirnya? gitu, akhirnya sama Kak Silvi dibilangin, kami ayo kita ada komunitas di mana belajar untuk voice over, karena voice over itu kan luas kan ya, nggak cuma yang untuk iklan atau dubbing gitu. Ternyata luas banget, dan itu aku baru belajar di Ngevoice ini. Berarti Karena- sebelumnya tidak pernah mengisi misalnya project gitu? Oh tidak, saya adalah
apa ya? Ibu rumah tangga yang menganggur selama 20 tahun. 20 tahun, 10 tahun maksudnya. Projectnya adalah project rumahan gitu kan ya. Betul. Iya, ngomel gitu kan ya. Halo. Betul. Itu saya sudah 1 hari ini harus oktav berapa gitu sudah saya rencanakan. Karena Kak Silvi sudah tahu Oke. ternyata sudah terencana. Jadi dia nanya, "Ayo kita jadi kurikulum yuk." Nah, Agak-agak nyesel sih dulu itu mengiyakan. Karena bener-bener sedetail itu kan Kak Silvi kan Dari bener-bener dijebak, detail merasa banget. terjebak. Betul. Karena meeting ya? yes. Betul. Tiap hari meeting besok itu gimana, alurnya seperti apa, pelajarannya A, B, C sampai Z kami bahas sampai jam 2 malam biasanya atau sampai subuh bahkan waktu itu sempat. Karena memang sedetail itu nge-voice karena Kak Silvi, Kak Fendi dan juga Kak Anto waktu itu ya yang benar-benar ngajak ngobrol aku. Itu tujuannya memang supaya member nge-voice ini semuanya bisa mengambil ilmu dan benar-benar bermanfaat gitu dengan nge-voice. Jadi bukan hanya latihan ngisi iklan, bukan hanya dubbing, tapi tahu apa yang mereka lakukan gitu. Jadi ya seperti itulah. wah, dirasain datang. Baru aja kebetulan, kita obrolin. ya kan? Silakan. Nah, berbicara tentang kurikulum kan biasanya juga kaitannya dengan kegiatan setiap harinya begitu ya. Betul, Kegiatan betul. setiap harinya kemudian di breakdown ke challenge. Kebetulan Yes. challenge kan aku gitu. Betul. kan. Jadi Kak Anto adalah bagian challenge. Jadi kami bagian untuk yang Nyusun perintahnya. Iya. Bagian eksekusinya Kak Anto yang membagikan siksaan untuk para member. Jadi Ko Budi dan Kak Ulan kalau mau protes gitu, komplain dan gimana kenapa kok caranya susah banget, silahkan ke Kak Anto. Jangan ke kami. Dan itu berdasarkan kurikulum ya. Ya kan? Nah, berbicara tentang kurikulum yang memang juga berkaitan dengan kegiatan ya, kegiatan komunitas begitu kan. Apalagi ini kan ya nggak mudah juga 1 atau 2 orang. Betul. Nah, seberapa besar sih andilnya terkait dengan kurikulum itu, seberapa penting begitu dalam, apalagi kan Kak Me yang sebelumnya basicnya bukan guru gitu kan ya, kayaknya yang guru itu sebelah sana gitu kan ya, kayaknya kita langsung todong aja gitu kan ya. Betul. Betul kan? Berarti kalau semuanya untuk tujuan, kenapa sih kok nge-voice ada sampai ada divisi kurikulum? Itu kenapa? Sampai ada RPP ini nge-voice ini apa Nah, gitu kan. sampai ada RPP segitu detailnya. Nah, berarti teman-teman, saya persembahkan orang yang andilnya besar sekali di nge-voice community ini ya. Silakan Miss, Kak Sivi maju tolong ke sini ya, di Miss, tengah ya. ya kan. Langsung maju. Maju ya di tengah. Ibu tidak punya waktu lama. Betul. Ya. Maju Oke, terus. ini adalah ketua kurikulum, ya, koordinator. Betul, koordinator kurikulum. Oke, ini adalah yang satu tim sama Kak Mei. Oke, silakan langsung saja. Hai Kak Silvi, mau sampai kapan ini? Maaf ya. Oke, Oke, Kak Sil, Kak Silvi kan juga kurikulum nih. Masa? Hah? Ya diangkat dong kalau masak. Oh iya. Chill. Oke, kurikulum yang memang juga merumuskan kegiatan nge-voice udah 3 tahun juga gitu sejak awal. Apa yang dirasakan ketika awal-awal membuat kurikulum itu kemudian sampai berjalan kurang lebih selama 3 tahun? Oh, sebenarnya dulu kenapa kok harus pakai kurikulum juga? Itu berawal dari komunitas sebelumnya ya, yang kemudian terpecah belah, ya kan? Kemudian kayak why don't we make something new? Gitu. Kayak sayang banget gitu kalau nggak dikemas lagi dengan lebih lebih tertata. Karena kan dulu kita kayak disuruh Masih jalan mencari sendiri. induk. Harus gimana nih, kayak nggak ada pedoman tuh nggak enak banget. Oke. Kehidupan tanpa guidelines tuh kayak nggak enak banget. Jadi tujuannya itu sih sebenarnya. Makanya aku dulu konsultasinya dengan salah satu kawan kita juga yang kebetulan beliau adalah seorang dosen gitu ya. Aku konsultasi sama beliau, bagaimana kalau kita membuat kurikulum seperti ini, ada rencana pembelajaran yang aku buat. Aku ajukan, kemudian beliau bilang masuk.
Kak melok gawe ya. Oke aja gitu kan akhirnya. Tapi secara nggak terlalu terperinci kan untuk sekadar komunitas gitu ya. Oh enggak Mbak, ini udah garis besar gitu kan. Jadi sebenarnya RPP yang saya buat itu garis besar saja ya Bun. Iya. Pak, itu hanya garis besarnya aja. Garis Iya. besar. Garis besar ya. Jadi nggak yang terperinci banget. Oke. Jadi lebih ke dasarnya apa sih? Kita kan kalau misalnya mau melakukan sesuatu kan kita mulai dari baby steps ya. Langkah kecil kemudian ke besar gitu. Sederhana banget sebenarnya. Oke, gitu kan. dari kurikulum itu kemudian ini kan setiap bulan pasti berbeda biasanya kan. Voice over bulan ini, kemudian bulan berikutnya adalah dubbing, begitu Iya, seterusnya iya. begitu ya, supaya berbeda pasti isinya akan berbeda begitu. Nah, apa yang terlihat dari perkembangan teman-teman member yang memang notabene dari berbagai macam latar belakang begitu dengan diterapkannya kurikulum itu? Apakah ada yang akhirnya menyesuaikankah begitu? Ibarat kalau kita SMA dulu ada penjurusan, ya ada IPA, IPS, bahasa. Jadi teman-teman akan lebih terarah gitu loh. Oh ternyata aku lebih cocok di jurusan A. Oh ternyata aku lebih cocok di jurusan B. Jadi lebih ke situ sih tujuannya ada kurikulum itu biar mereka ngerasain sendiri. Oh ternyata my calling is dubbing. Oh ternyata aku lebih cocok di VOT. Jadi itu bisa langsung merasakan sendiri gitu loh dari RPP tersebut. Jadi lebih ke penjurusan aja sih, membantu kami ini di sini menjadi fasilitator yang membantu para peserta atau partisipan ini untuk memilih. Jadi nggak segala macam diambil gitu loh. Iya. Jadi bisa specify. Oh aku mahir di VOT, maka aku akan lebih detail belajar secara mendalam di VOT. Setidaknya sudah bisa mencobanya adalah di komunitas ini begitu ya. Kalau kata Ko Budi tadi, aduh nggak biasa ini, ternyata harus pakai ekspresi kayak larval gitu kan ya. Iya. tadi ya. betul. Oke, berbicara tentang kurikulum lagi, melihat perkembangan voice over, kemudian ya namanya juga komunitas pasti banyak begitu ya, apalagi yang berkecimpung di bidang ini, sulis suara. Ini kan 2020 sampai dengan sekarang, dilihatnya apakah memang masih relevan tidak terkait dengan pembelajaran, kemudian juga ke depan nge-voice ini juga apakah juga akan diterapkan seperti itu lagi? Segala sesuatu yang ada basicnya itu sebenarnya relevan digunakan di era manapun gitu. Maksudnya menurut aku timeless sih. Kayak hal-hal yang basic, sesuatu pasti diawali dengan hal-hal yang basic dulu gitu loh ya kan maksudnya. Jadi kalau ditanya relevansinya tentu masih relevan. Namun kalau misalnya kita lihat perkembangan VO dan juga dubbing saat ini, yang pasti daya saingnya makin kuat karena siapapun bisa jadi VOT. Iya betul Di banget. TikTok semua dubbing Kayaknya nggak perlu konten-kontennya belajar sendiri. gitu, udah Nggak viral perlu. gitu kan ya kalau sekarang ya. Nah sekarang yang utama adalah bukan suara bagus. Ya. Dia sudah bagus ya, bagus. Oh bagus semua sih di sini, bagus ya. Sekarang tuh yang dicari adalah karakter penyampaian. Karena kalau ngomong bagus-bagusan, sempurna udah ada AI sekarang. Iya. Mereka juga bisa Udah foto gitu ya, udah muncul suaranya gitu kan. Iya kan, apalagi bahasa Inggris nggak laku saya ya kan. VO bahasa Inggris ya udah ada AI gitu ya. Lebih ke karakter sih. Kalian kalau misalnya mau jadi voice over talent atau dubber gitu kan ya, value-nya lebih ke apa yang unik dari dirimu gitu. Karena daya saingnya udah gila sih, karena Biasa ya. semua orang bisa jadi VO. Apalagi eranya sekarang ya, era medsos juga Iya, gitu ya. iya. Iya, oke Kak Silvi, thank you banget ya. Aku kembali ke Mas Fendi. Udah nih. Nah, Aku lagi nyaman nih di Oh, sini. lagi nyaman. Oh, it's okay. Mikrofon bisa dikasih ke Mas Fendi lagi. Mas Fendi, Ya. ini kan kebetulan kita kumpul di 3 tahunnya nge-voice ya di bulan ini. Tentu juga menjadi sejarah. Kita juga nggak tahu begitu bagaimana komunitas ini ke depan akan seperti apa begitu. Tapi melihat dari alumni dari nge-voice, kalau menurut Mas Fendi seperti apa? Kalau ditanya bagaimana pendapat saya tentang alumni, saya bangga sekali Mas Anto, karena terbukti ya dari semua orang yang melihat bagaimana perkembangan dan bagaimana perjalanan nge-voice, semua orang mengakui kalau satu-satunya komunitas voice over talent dan juga dubber yang paling unik dan terstruktur adalah nge-voice. Itu yang menjadi ciri khas kami gitu. Itu yang menjadi pattern kami untuk berkomunitas, untuk berkegiatan gitu. Yang keduanya, banyak sekali sesimpel banyak teman-teman kita yang dulu nol, sama sekali tidak punya basic, sama sekali tidak punya kepercaya dirian gitu ya. Sekarang minimal mereka bisa
berani untuk bersuara, berani untuk berpendapat, berani untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya gitu, apa yang menjadi potensi dirinya. Itu sih harapan kami semua gitu ya, yang membangun komunitas ini. Bukan hanya saya, tapi ada Mbak Zuma, ada semuanya, kami semua yang orang-orang awal ini nggak muluk-muluk sebenarnya. Kami ingin menjadi manfaat untuk banyak orang di panggungnya masing-masing. Seperti itu. Tadi ada Intan dengan basic keilmuannya, ya biarkanlah dia bersinar di panggung keilmuannya gitu. Ada Ko Budi yang bekerja kantoran, ya biarlah Ko Budi tetap menjadi Ko Budi yang bersinar di kantornya gitu. Tidak harus semua menjadi VOT atau daber, Mas Anto. Gitu. Kami ingin ilmu yang kami tularkan, ilmu yang kami bagikan Jadi nilai plus gitu ya. Iya, menjadi manfaat dan bisa mengantar teman-teman untuk menjadi bintangnya di panggungnya masing-masing. Itu sih. Dan ya merasakan lebih baik gitu ya, ada perkembangan dari sebelumnya. Kalau tadi yang sebelumnya nggak pede, ternyata sekarang mulai pede dengan suaranya gitu kan ya. Siap. Oke, tapi kalau berbicara tentang program ke depan, Nge-Voice akan seperti apa? Tadi kayaknya ada yang tanya nih, yang batch lah, yang inilah gitu kan. Nah, sejauh mana nih Nge-Voice ke depannya? Kalau menurut Mas Fendi? Gimana? Tanya balik tanya. Ayo, gimana dong? Gimana? Penasaran? Bagaimana? Kita harus menoleh kemana? Ya kan? Yang jelas gini Mas Anto, Nge-Voice tetap akan menjadi sebuah komunitas yang tetap ada. Kami juga akan mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita lahir di tahun 2020 dengan pandemi yang sedemikian hebat, banyak orang yang terbatas gitu ya, merasa terbatas di rumah gitu. Kami mencoba berjalan dengan core itu gitu. Sekarang 2023 dengan 3 tahun Nge-Voice, melihat kondisi masyarakat, melihat kondisi kesibukan teman-teman semua di sana gitu, yang semakin sibuk, semakin gila nih, udah mulai kerasa lagi gitu kesibukannya. Kami akan beradaptasi dengan itu. Yang jelas apakah Nge-Voice ada, Nge-Voice akan tetap ada. Bagaimana untuk bentuk kegiatannya ditunggu saja. Oh, oke. Itu ya teman-teman ya, sahabat Nge-Voice ya. Ini obrolan singkat berkaitan dengan Nge-Voice Community, termasuk juga sejarahnya gimana, alumninya juga, program-programnya, termasuk juga mimon-mimonnya ya. Ya, thank you banget untuk teman-teman semuanya, dan yang nonton juga mudah-mudahan termotivasi untuk bisa bersuara, nggak perlu malu lagi gitu ya Mas. Siap. Ya. Oke, karena pasti ada tempat untuk suara kamu. Oke, ya. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Kalau Anto bilang Nge-Voice Community, Karyakan suaramu, suarakan karyamu. pasti tahu. Sampai jumpa.